Ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang Profesor sudah siap, nanti dijelaskan apa kita sekarang. Oke. Ya, kalau mengacu kepada e-book yang diberikan oleh kampus untuk dibaca, itu kalimat fikih di dalam buku itu kaitannya jauh sekali, ya, menurut dosen untuk kalian fakultas FEB, ya, karena di situ kata fikih yang terdeskripsi itu cuma satu kata aja, yaitu fikih adalah ya, ketentuan syariah atas perbuatan dan perkataan. Perbuatan itu artinya adalah amalan, ya. Kita sedang melakukan amalan saat ini, atau kita tidak melakukan apa-apapun dibilang amalan, ya. Jadi handphonenya di pas dulu, ya. Justru di situ dia mengutip dari buku-buku yang kaitannya sama usul fikih. Kalau usul fikih itu beda lagi, nggak usah dibahas, ya. Jadi apapun kegiatannya di kita sebagai muslim itu terbagi dua secara besar: amalan yang menjadi ibadah atau amalan yang tidak bagian dari ibadah. Tetapi kalau memahami ketentuan fikihnya, amalan itu bisa menjadi ibadah, ya. Contohnya amalan yang bukan merupakan ibadah adalah pada saat kita kuliah, ya. Kalau kuliah tujuannya untuk dapat gelar, tahu ya, yang banyak di rumah dulu, ya. Nanti aja, ya. Lagi nyatet. Oke. Itu bisa tidak berarti ibadah, tetapi kalau dengan niat thalabul ilmi fardhun ala kulli muslimin, dari hidup sampai mati, itu menjadi ibadah. Tapi kuliah yang mana? Ya, kalau kuliah PAI tentunya merupakan ibadah, dan dimulai dengan membaca doa dan diakhiri dengan membaca doa penutup majelis, ya. Berikutnya, ya. Nah, yang dikhususkan pada perkuliahan PAI di sini ada 3 spesifik tentang fikih. Jadi fikih itu macam-macam, ya. Kalau kalian menggunakan informasi atau sumber yang bebas, itu fikih itu musiman. Kalau sekarang yang jadi musim itu musim fikih haji, fikih kurban, ya, itu musiman. Kalau bulan lalu fikih puasa, fikih Ramadan, ya. Kalau bulan berikutnya masih dibahas panjang-panjang, ya. Nah, yang menjadi referensi di sini ada 3. Satu, fikih sholat, ya. Kedua, fikih tentang pernikahan, dan fikih muamalat. Fikih muamalat yang kelompoknya ya. Itu nanti pembahasannya kemudian. Berikutnya, jadi coba sebelumnya, itu dosen sudah link buku yang digunakan sebagai referensi oleh mata kuliah ini, ya. Kalau fikih sholat, bukunya buku umum, ya, jadi yang diperjualbelikan, yang bisa taruh linknya di situ. Walaupun walaupun kalau kalian buka, ya, bukunya itu umum-umum aja, ya, siapapun bisa buka fikih sholat. Cuman ini dosen sambung dengan apa yang dimaksud di dalam perkuliahan ini. Kemudian kalau yang fikih pernikahan itu bentuk bukunya buku bajakan yang tidak
terjual beli, tidak dijual, tapi nggak tahu dijual atau enggak. Cuman ini linknya buku bacakan, jadi tanpa ada sampulnya. Tapi itu yang digunakan, paling enggak judul dan pengarangnya sama. Ya ini nanti yang pernikahan dosennya akan membawakan sendiri ya, jadi tidak memilih. Yang terakhir muamalah, dosen tidak menggunakan linknya karena linknya mungkin nanti akan diupdate lagi. Ya. Berikutnya, ya. Jadi fikih itu secara usul ketentuannya cuma dua, ya, ibadah dan bukan ibadah. Kalau ibadah itu ada instruksinya atau ada perintahnya. Kalau tidak ada perintahnya, maka dia tidak boleh. Kalau fikih yang bukan ibadah, itu ada larangannya. Kalau ada larangannya, maka dia tidak boleh. Untuk mencari larangan dan perintahnya, itu bersumber dari Al-Quran dan hadis yang banyak. Jadi kuliah pertemuan 2 SKS yang nggak keburu. Ya. Jadi juga cuma menyampaikan judul dan subjudulnya aja, juga nggak sampai ke ketentuan syariatnya. Ya. Berikutnya. Nah, fikih itu secara umum ada 4 mazhab, tetapi kalau kalian buka lagi itu bisa ada 8 mazhab, termasuk di antaranya mazhabnya Syiah, yaitu masuk ke mazhab juga. Nah, itu nggak sampai itu pembahasannya. Ada 4 mazhab, dan yang di Indonesia itu mazhab Syafi'i. Dan kebanyakan yang dibahas itu fikih sholat. Kalau fikih yang lain, mazhab yang lain enggak menjadi pembahasan perbedaan secara umum kita di Indonesia. Ya. Nah, keberadaan para imam fikih, ya. Jadi imam itu suatu kondisi yang tertinggi yang digunakan. Posisi itu imam ya. Di Indonesia nggak ada imam, di Indonesia nggak ada imam, di negara lain mungkin nggak ada imam, di negara Timur Tengah itu ada imam-imam besar. Ya. Jadi kalau posisi orang itu sudah besar dalam ilmu agama disebutnya imam. Ada Imam Syafi'i, Imam lagi Hambali, Hanafi, dan Maliki. Nah, imam-imam ini dia hidupnya sebelum hidupnya perawi hadis. Ya, perawi hadis siapa? Ada 7. Ya, perawi hadis itu hidupnya pada tahun 200 Hijriah, sementara imam fikih ini hidupnya pada tahun 100 Hijriah. Artinya hadis sudah terbukukan sesudah adanya imam fikih. Ya, jadi imam fikih ini tidak membukukan hadis, tapi ada beberapa kitabnya yang sampai sekarang masih tersedia. Tersedianya cuma online lagi, gratis. Tapi kebanyakan masih berbahasa Arab. Yang bahasa Indonesia masih ada juga, bahasa Inggris ada juga. Oke, berikutnya. Ya. Lagi? Ya. Ini salah satu contoh gambar perbedaan dari tata cara sholat, ya. Jadi ini gambarnya diambil, dosen baru ambil dari akun yang bukan akun syariah, ya. Cuman gambarnya jelas untuk dipaparkan di kelas, ya. Ini contohnya sebelumnya. Ya, jadi di sini ada yang takbiratul ihram yang di kuping, ada yang di bahu, ya. Kemudian berikutnya ada yang kodalnya di perut, ada yang di bawah pusat, ada yang di atas tangan. Ya. Ada di sini nih. Jadi kita sebagai sumber pengetahuan jadi lengkap. Jadi jangan kaget kalau ada orang yang bermazhab Maliki enggak pegang perut, ya. Berikutnya. Ini model sujud, ya. Ada yang kakinya rapat, ada yang kakinya enggak rapat. Jadi masing-masing mesti diketahui. Yang menjadi masalah yang mana? Bukan.
yang salah yang nggak sujud. Ya. Karena yang sujud ini jumlahnya lebih sedikit dari yang nggak sujud. Ya, baik yang kelihatan atau yang nggak kelihatan. Yang nggak kelihatan bagaimana jumlah umat Islam di dunia cuma 8 miliar, 2 miliar. Jumlah non Muslim itu 8 miliar. Jadi lebih banyak. Dan yang ini yang berdebat, yang nggak sholat bebas perdebatan. Ya. Kemudian, ya. Nah ini gambarnya cuma ada ini, jadi ada satu yang nggak tergambar yaitu pada posisi ruku. Ada yang mau contoh ruku yang baik dan benar? Saya mau contohkan apa? Kamu mau? Nah, nggak ada yang beda dengan rukunya. Apa dulu? Nah, jadi ruku yang benar itu adalah rata ya. Yang nggak benar itu menjadi pembahasan pada saat awal akidah ini goyang-goyang. Itu yang itu agar dihindari. Ya, jadi sudah ruku, ada juga pertanyaan ini diangkat atau enggak diangkat. Ya, itu tidak menjadi pembahasan. Pokoknya habis ruku itu ada yang angkat tangan, ada yang begini, itu tidak jadi perdebatan. Yang jadi salah adalah goyang-goyang. Ya. Berikutnya. Nah ini contoh kaki ya. Tadi ada contoh kaki yang banyak kalian lihat itu adalah yang kakinya silang. Ya. Jadi kakinya nggak begini, nggak juga begini. Yang ini ada satu kelompok di masjid ya, yang sekarang coba begini ya. Rupanya dia mengikuti ini. Yang enggak itu yang kakinya silang. Sayangnya mainannya nggak dipakai buat contoh ya. Kemudian berikutnya ini contoh tangannya semuanya sama ya. Contoh pada saat atahiyatul, jadi ada yang begini, ada yang begini. Ini kan begini. Ya, ada yang begini. Di sini pada saat atahiyatul, ya, atahiyatul, ada yang tangannya tetap ya, sampai di atas. Nah, pada saat atahiyatul tangannya masih seperti ini, ya. Jadi belum menunjuk. Kesimpulannya apa? Ini semuanya ada sumbernya. Jadi tidak terus. Kemudian pada saat menghadap kanan, ya, ini ada yang sudah turun, ada yang masih, ya. Pada saat menunjuk ada yang banyak dibaca. Tidak usah dibahas. Berikutnya. Ya, jadi ini judulnya. Nah, sholat adalah satu ibadah yang tidak bisa ditinggalkan bagi umat Islam. Ya, berbeda dengan kalau rukun Islam kan ada syahadat, ada sholat, ada puasa, ada zakat, ada haji. Puasa itu bisa diundur-undur, ya. Bagi yang dalam perjalanan, bagi yang haid, bagi yang nifas, bagi yang apa lagi? Bagi yang tua, ya, itu bisa juga diganti dengan membayar fidyah, bisa dikodok, ya. Tetapi sholat itu sesuatu yang tidak bisa ditinggalkan, tidak bisa tidak dikerjakan. Apalagi kalau membahasnya tentang zakat, ya. Zakat itu tergantung kebutuhan, tergantung kegiatan, tergantung pemahaman, tergantung macam-macam, ya. Itu muamalah banget. Muamalah masuk gini, ya. Kalau Pak Adi, ya, nggak ada namanya Adi ya, gajinya UMR, berapa UMR? 5,3. Ada Pak Adi, ada Pak Budi, ada Pak Jafri, ya. Sama-sama 5,3, ya. Tetapi Pak Adi naiknya NMAX, ya,
Pak Budi naiknya Karya? Karya boleh? Yang Avanza lah. Yang Pak Charlie naiknya enggak, helikopter. Naiknya busway. Ya. Itu kalian kan mahasiswa ekonomi. Jadi pendapatannya tadi pendapatannya sama-sama 5,5, tetapi di sisanya itu bisa berbeda-beda. Ya. Kalau yang naik Avanza, kita lihatnya dia naik Avanza, katanya dia nge-Grab. Ya. Jadi pendapatannya bisa lebih tinggi. Nah, maksudnya apa? Maksudnya zakat yang dikeluarkan bisa beda-beda. Ya. Yang satu biasa-biasa aja, handbag, yang satu naik busway, yang satu punya Avanza. Itu bisa beda-beda, itu urusan pemahaman, kebutuhan dan sebagainya. Belum lagi kalau yang satu punya orang tua, yang satu tidak punya orang tua, yang satu menanggung adiknya dan keluarganya, itu beda-beda. Apalagi pergi haji, ya. Pergi haji itu udah sangat muamalah banget, maksudnya sangat sesuai dengan mengikuti ke pemahaman dan kebutuhan seorang itu, ya. Tapi kalau sholat itu harus, ya. Yang tidak banget bisa ditinggalkan atau diulur-ulur adalah sholat subuh. Sholat subuh sampai jam berapa? Sampai jam berapa? Tanya jam berapa? Sampai jam berapa? Bukan sampai kapan? Sampai jam 6 kurang seperempat. Kalau terlambat udah hangus dan sudah melekat itu hukumannya. Kalau sholat subuh sampai jam berapa? Sampai jam setengah 6. Ya. Kalau zuhur nggak sempat dalam perjalanan bisa sampai setengah 6. Itu namanya jamak takdim. Kalau maghrib sampai jam berapa? Sebelum subuh. Sampai sebelum subuh. Jadi kalau hanya subuh yang tidak bisa ditawar-menawar, ya makanya sholat subuh itu adalah sholat yang paling berat bagi munafik, ya. Kalau sholat yang itu, apalagi kalau perjalanannya bareng-bareng, biasanya kalau yang nggak sholat itu ikut sholat, ya. Jalan bareng-bareng sholat, itu bisa diundur-undur, ya. Nah, sholat itu, ya, tidak bisa ditinggalkan oleh siapa saja yang sudah balik, ya. Kalau nggak bisa sholat normal, dia boleh sholat duduk. Kalau nggak bisa sholat duduk, bisa sholat tidur. Kalau tidak tidur, misalkan udah sampai masuk UGD, itu mulutnya aja atau matanya saja, terakhir dia disolatkan, ya. Kalau udah tua pun, kalau tadi kan kalau puasa udah tua boleh bisa nggak puasa, tapi mesti ada yang bayar fidyah. Kalau miskin dia bisa tidak membayar zakat, bahkan diberikan zakat, ya, memenuhi 8 asnaf. Tapi kalau sholat tidak peduli tua, tidak peduli muda, tidak peduli sakit, bahkan hadisnya ada yang buta sekalipun, kemudian miskin itu deh, tua, kalau tidak dia disolatin. Cuma sekali lagi disolatinnya nggak banyak-banyak, ya. Kalau zakat bisa setiap hari menerima zakat. Jadi memang ibadah yang hanya dimiliki hanya khusus bagi orang yang sudah mengaku Islam, sudah bersyahadat. Berbeda dengan puasa. Kalau puasa ada istilah selain orang Islam ada yang puasa, ya, puasa ini, puasa itu bisa dibahas. Pokoknya dia ada selain orang Islam ada yang memberikan duitnya untuk keperluan orang yang tidak mampu. Bahkan di zaman sekarang perusahaan aja mesti mengeluarkan dana yang namanya CSR, ya, sebutnya. Nah, ini yang menjadi penting, ya. Jadi membahas sholat itu tidak hanya urusan sholatnya saja, ya. Kalau sholatnya aja urusannya cuma berapa menit? Sholat subuh berapa menit? 5 menit. Ada yang bisa lebih cepat? Bisa. Ada yang bisa lebih lambat? Bisa. Kali kalau sampai lebih lambat, ya.
yang lebih cepat banyak karena udah hafal, kita udah hafal setelah jadi boleh cepat, kan boleh cepat bisa cepat. Nah, yang menjadi pembahasan fikih itu tidak hanya sholatnya saja, tapi juga membahas sebelum sholatnya, ya. Sebelum sholatnya secara singkat kata itu cuma membahas hadas besar dan hadas kecil. Kalau hadas besar itu untuk menghilangkan hadas besar, syariahnya cuma satu, yaitu mandi wajib. Ya, kalau hadas kecil cuma berwudu. Tetapi sumber orang itu menjadi hadas besar ada banyak hal. Ya, untuk yang perempuan haid, nifas, untuk yang lelaki itu ada yang keluar dari alat kelamin, ada air seni, ada mani, ada madi, ada wadi. Hanya mani yang menyebabkan dia harus berhadas besar. Ada lagi urusan yang tidak dibahas, ya. Untuk mani junub, hubungan suami istri itu tidak dibahas, ya. Kemudian, nah, untuk sumber airnya itu juga ada pembahasan fikihnya. Jadi sumber air itu ada berapa? Ada 4, ya. Air suci yang mensucikan yang bisa dipakai wudhu, termasuk air laut, termasuk air di sungai yang mengalir. Kalau pertanyaannya air yang belakang kan? Kali Kuitang bisa buat wudhu kan? Hah? Higienis tidak masuk dalam kriteria syariah, ya. Tapi dia masuk ke dalam kriteria syariah kalau dia berbau, sama. Kalau higienis kan, untuk kalau higienis kan pakai alat, ya. Kalau berbau nggak pakai alat, pakai hidung normal aja. Tapi yang ngapain juga wudhu di sini, ya. Walaupun boleh, harus boleh. Tempat dosen boleh. Ya ngapain juga wudhu di sini. Orang yang sholat ada air aqua, gelas juga banyak, ya. Itu tidak berlaku di Kali Kuitang. Berlakunya kalau lagi camping atau lagi mobil atau motor mogok di pinggir jalan ke Jawa, Sumatera, itu ketemu masjid pas sholat subuh. Nah, itu kondisinya memang agak-agak mengada-ngada, ya, karena nggak diniatin aja, kayak bahas itu, ya. Jadi ada air yang suci tapi tidak bisa dipakai wudhu, ya, yaitu air yang jumlahnya sedikit. Kalau di dalam kolam misalkan airnya cuma 1 ember, kemudian itu udah dipakai ngobok, macamnya itu nggak bahas. Kemudian air kopi suci, air teh, ya, air Fanta atau sebagainya. Ada air yang tidak suci tapi tidak bisa dipakai wudhu, ya. Itu bahasanya luas lagi, itu ada bahasa anak juga. Kemudian dan untuk pakaiannya, ya, itu harus bersih, suci, artinya tidak terkena cipratan. Di sini tulisnya cipratan najis, cipratan air kencing, ya. Bahasanya agak jelas nih, ya. Jadi kalau yang kencing yang pipisnya berdiri itu kecenderungannya kecipratan celana, ya, karena kita buat sholat, jadi itu mesti diganti, ya. Terus kemudian cipratan tinja, yang nyiprat air kencingnya, bukan air cebokannya. Jadi itu pembahasannya kalau di Islam tuh segitu jelasnya, ya. Terus kemudian model tempat duduk itu bagian dari fikih. Cuma ini ada kaitannya sama sholat, ya. Kalau ada yang pernah ke Australia, itu satu WC memang udah kayak lemari, ya. Jadi buka pintu WC doang, nggak ada kerannya, memang bener-bener cuma kayak kursi aja duduk di situ. Berbeda sama di Jepang. Kalau di Jepang itu kayak mobil, jadi dipencet, keluar air buat cebok, keluar air buat
manasin, dan sebagainya. Jadi itu salah satu beda. Kalau di Jepang pun masih banyak WC jongkok, kalau di Australia memang itu beda ya. Jadi itu banyak hal yang terkait sama ini, kaitannya pada yang mana saat ke fikih ya. Terus kemudian metode buang air besar sama buang air kecil itu juga ada aturannya. Antara lain tidak boleh BAB atau kencing di sungai yang mengalir. Ya, jadi kalau ada air mengalir, kalau tadi ditanya wudhu boleh apa enggak, ya di atasnya ada kuitang yang sekarang udah nggak ada, mungkin ada ya WC yang di pinggir kali, mungkin ada mungkin nggak merhatiin juga ya. Kemudian menghadap mana WC itu, menghadap mana buang air itu diatur. Coba kalau dibayangkan ya, ini ketentuan ini dibuat di Arab. Di Arab itu nggak ada air. Ya, artinya pada saat Nabi hidup sampai sekarang pun kalau kalian tahu kondisi di Arab memang nggak ada air. Tapi ketentuannya itu sampai kepikiran tentang air. Ya, jadi Islam itu memang begitu luas, fikih itu begitu luas. Ini yang berlaku di sini. Kalau kalian wudhu atau kencing di Bromo itu, kalau Bromo udah yang sering ya. Ya. Itu kondisinya beda lagi. Kalau wudhu kan ke umumnya kalau orang ke Bromo itu pasti saat subuh itu pasti ada di atas gunung Bromo kan. Iya. Nah itu air yang digunakan itu lebih dingin dari air kulkas. Ya. Berbeda sama di Eropa. Kalau Eropa segitu dinginnya masuk ke kamar mandi airnya hangat. Ya. Ada water heater. Kalau di Bromo itu enggak, nanti menghadap kemana sebagainya. Itu salah satu contoh penggunaan pemahaman tentang wudhu. Kalau enggak ada air, itu ada tayamum. Tayamum kan cara caranya? Tetapi kalau kondisi saat ini kecenderungan untuk tayamum udah banyak solusinya. Saat kita naik pesawat, pesawatnya ada airnya. Pada saat naik kereta ada airnya. Mungkin hanya bis ekonomi aja yang nggak ada airnya ya. Kalau bis non ekonomi itu ada WC-nya. Ya, itu tata caranya harus diketahui oleh kita sebagai umat muslim. Ya, itu semua ya. Berikutnya, nah pakaian, ya pakaian, ketentuan atau syariat tentang pakaian ini bolak-balik. Bolak-balik itu artinya saling melengkapi. Salah satu syariatnya adalah gunakan pakaian yang terbaik saat pergi ke masjid. Saat datang ke masjid ini kalau kita bicara mata, ya matanya bisa benar bisa enggak, cuma maksudnya udah jelas dan bahasanya juga udah jelas. Di sini pakaian yang terbaik untuk di masjid. Orang ke masjid ngapain kalau nggak sholat? Dan masjid mana yang dibuka jam 9 pagi? Kecuali Istiqlal. Kalau di belakang kampus ini ya, jam 9 pagi dan 9 malam pasti ditutup. Ya, jadi di sini artinya orang harus pakaian baik pada saat ke masjid. Dan dibalik, orang ke masjid harus berpakaian baik. Dan yang kemudian hadis yang melengkapi adalah lelaki sholatnya di masjid. Ya, jadi lelaki harus berpakaian baik pada saat ke masjid. Artinya dalam satu hari 5 waktu itu si orang lelaki mesti berpakaian baik pada saat ke masjid. Secara umum orang lelaki mesti berpakaian baik. Kalau yang perempuan tidak disyaratkan untuk sholat di masjid, ya. Kemudian untuk sholat subuh dan sholat isya itu yang lelaki kalau nggak ke masjid itu adalah orang munafik. Jadi mesti selalu ke masjid, ya. Kemudian untuk sholat Jumat, ya, jadi sholat subuh sama sholat Jumat itu kondisinya sangat beda bagi lelaki. Kalau orang lelaki semuanya tahu manfaat atau nilai sholat subuh, dia nilainya akan sebanyak orang yang ke masjid akan sebanyak pada saat sholat Jumat. Ya.
tapi kondisinya tidak seperti itu. Itu sesuatu yang mesti diperbaiki, ya. Nah, untuk sholat Jumat juga ada ketentuan tambahan, ya, yang pernah dosen ucapkan, sampaikan. Jadi mesti mandi pagi sebelum berangkat ke kampus, mandi sunat, namanya bukan mandi Jumat, dan mandi itu minimal 1 pekan setiap Jumat. Kalau enggak mandi sama sekali, seperti tadi kalau tinggal di Bromo nggak mungkin juga kita mandi, ya. Nggak usah tinggal di Bromo. Kita orang Jakarta pergi ke Bandung aja belum tentu mau mandi karena cuacanya sangat beda, belum lagi dan seterusnya. Ya, kalau hari Jumat disunahkan potong kuku, untuk potong rambut, potong bulu ketek dan bulu kemaluan. Itu dibahas secara jelas. Tujuannya untuk menjadikan sholatnya itu sempurna. Ini belum membahas tentang sholatnya, tapi membahas sebelum sholat. Oke, berikutnya. Nah, ini yang menjadi tugas pemikiran kita kalian sesudah mahasiswa, ya. Di sini yang kalian dengar, yang kalian tahu itu ayat yang terpotong. Yang terpotong apa? Tegakkanlah sholat menurut surat Al-Ankabut ayat 45. Padahal ayat secara lengkapnya apa? Secara lengkapnya ayatnya apa? Bacalah Al-Quran dan tegakkanlah sholat. Jadi satu ayat yang lengkap, tetapi yang menjadi ingatan secara umum, ya. Kalau dosen salah boleh dikoreksi. Tegakkanlah sholat, tapi baca Al-Qurannya bentar-bentaran. Jadi satu ayat yang lengkap, ya. Makanya di sini, ya, utlu, ya, kitabu baru ina sholati anil fahsya'i wal munkar. Ya. Nah, di sini ada satu pertanyaan yang mendasar pada saat mendengar sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Apa itu perbuatan keji? Teman-teman tolong kita lagi. Apa itu perbuatan keji? Contohnya? Iya, contohnya aja. Apa contohnya? Jadi kalau sholat jalan, maksiat jalan, itu sesuatu yang maksiat sudah gampang ngomongin. Keji itu apa? Ya, keji, kejam, jahat. Ya pastinya kita bukan penjahat, tapi kadang-kadang kita seperti kita ini, saya nggak jadi ngomong. Kita kalau kejam, keji, salah satunya kalau dibilang korupsi itu sholat atau nggak sholat, kalau korupsi ketahuan ketangkep, ya. Itu yang ekstrim, yang jauh banget, ya. Kalau masih mahasiswa korupsinya nggak mungkin, ya. Kalau mungkin juga ketangkep, yang cerita, ya. Contohnya kalau merokok keji apa enggak? Bagi yang bukan perokok bilang keji, bagi perokok Enggak. debat tidak selesai, ya. Ngegosip, gosip, ya. Jadi ini kalimatnya, ayatnya berbolak-balik. Kalau sholat tapi melakukan keji dan munkar, kalau berarti sholatnya tidak sempurna. Sholat supaya sempurna itu dibahas belum? Jadi cuma gerakannya doang. Sholat supaya sempurna gimana? Kembali ke ayat ini, ya. Baca Al-Quran dan dirikan sholat. Kalau membaca Al-Fatihah, tahu arti dan maksudnya?
sebelum Al-Fatihah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati Alhamdulillahirabbil Artinya apa? alamin. Inna sholati, sesungguhnya sholatku, matiku, hidupku, bukan. Hidup ya. Hanya kepadamu. Hidup mati, kalau dosen pernah bahas mati itu tidur ya. Hidupku artinya apa tuh? Sekarang ini kan lagi hidup nih ya, kuliah diniatkan hanya kepada Allah ya, jadi niatnya kuliah. Nanti kalau ditanya kuliah, tujuan kuliah apa? Supaya dapat kerjanya gampang, kalau mau jadi pengusaha pengusaha gampang, hasilnya mesti kembali kepada Allah. Oke ya. Jadi itu pembahasan tentang bukan sampai ya. Untuk tingkat mahasiswa begini-beginian, pemahaman ayat-ayatnya mesti sampai kepada arti dasarnya ya. Jadi kalau sesudah doa kita, terus kemudian pada saat membaca Al-Fatihah, apa yang paling ini? Ihdinas siratal mustaqim. Artinya ihdina apa? Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Terus kemudian ada surat Al-Baqarah yang artinya bahasa kitanya solusinya hanya sabar dan sholat ya. Tapi sholat yang kayak gimana ya? Kalau cuman tadi membahas gerakannya aja, mesti diperdalam lagi ya. Tahu makrosnya pada saat baca Al-Quran, pada saat mengucapkan tidak baca apa? Artinya apa? Pada saat ruku baca apa? Artinya apa? Nah, jadi kalau untuk paling mudah sekarang ini untuk level mahasiswa tahu artinya, ya. Jangan kayak nyanyi lagu Korea, ada tahu artinya? Ya. Jadi paling nggak tahu artinya. Kalau tahu artinya dan diresapi di sanubari, bahasanya tinggi terkena situ. Kalau kita bicara diresapi gimana ya? Paling nggak tahu artinya ya. Kemudian berikutnya ya. Nah, ini yang udah hafal ya. Surat Al-Maun. Surat Al-Maun ini kaitannya, ini kalau udah lulus SD, udah lulus SMP, surat ini masih hafal. Tapi kaitannya kemana nih? Ke fikih kemana nih? Ini kaitannya sama fikih muamalah ya. Jadi kalau sholatnya itu cuma sholat, di surat ini dituliskan sebagai sholat yang lalai. Kecuali ya, kecuali apa nih? Coba baca. Penggalan mana yang kaitannya sama sholat? Wailul. Jadi sholat itu lalai kalau apa nih? Kalau tidak peduli dengan kebutuhan atau keberadaan lingkungan, ya. Di sini sholatnya lalai diawali dengan awal surat, yaitu yang memberi makan orang miskin, ya. Nah, ini artinya kalau buat saya masih mahasiswa kan masih terbatas. Jajan saya aja pas buat ongkos. Ya, kalau saya, nah makanya pendidikan ini bukan untuk sekarang, tapi untuk sudah lulus, punya duit atau nggak punya duit, ya. Karena di sini ya, di surat ini kaitannya dengan muamalah adalah sedekah, ya. Kebanyakan pandangan atau kenyataan sedekah itu memberikan barang yang udah nggak bisa dipakai, ya.
kasih baju bekas. Jadi sedekah itu kebanyakan kasih baju bekas. Hampir enggak didengar memberi sedekah baju baru. Ya, itu namanya beda lagi. Namanya hadiah. Ya. Ada juga ngasih sedekah yang barang-barang di rumah tuh udah bekas ibunya, bekas kakaknya, bekas adiknya, terus kemudian udah masuk muda, setahun, 2 tahun, 3 tahun, keluar disedekahin. Padahal bukan itu. Jadi sedekah itu memberikan barang yang terbaik, barang yang disukai. Ya. Jadi kalau kita punya barang yang disukai, apa yang paling disukai? Apa yang paling disukai? Yang paling disukai handphone. Ya. Uang ya. Karena uang itu baik baru atau bekas tetap lebih berguna dibanding baju baru atau baju bekas. Oke, berikutnya. Nah, tugasnya bukan dari dosen, ya. Tugas kalian sebagai orang Islam, ya. Sholatnya di awal waktu, ini bukan sholat tepat pada waktunya. Sholat di awal waktu, pelajari lagi yang sudah diajarkan. Jadi linknya itu kalian mesti buka tuh, bukan dosen yang muji, tapi itu laporan kalian kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk link sholatnya. Ya, kalaupun nggak buka dan melihat itu tidak dari buku yang disumberkan, kan kemarin sudah dikasih link dikasih e-booknya malah tentang 3 e-book hadis, ya. Itu kebanyakan karena itu tidak spesifik membahas sholatnya saja. Kemudian biasain sholat. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, kuliahnya selesai.